Kamu inget nggak lagu pertama apa yang meledak kamu cover? Lagunya ini, Panca Pondak. Yang? Malam ini tak ingin aku sendiri. Oh ya. Itu yang pertama kali meledak. Viewersnya banyak banget ya, Aku Milikmu Malam Ini. Habis lulus langsung ke Jakarta, aku jadi cleaning service. Terus bayarnya kecil waktu itu 50.000 sehari. Tapi tak cukup, tak ambil karena aku butuh space kan mas. Iya. Aku ditelepon sama Mas Pongki. Oh itu langsung telepon ya? Aku langsung telepon. Karena aku takut salah jawab atau gimana, langsung tak lempar ke Kike. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi baru mulai cover atau baru mulai bikin karya original, kalau kalian suka dengan musik, ya lakuin aja sampai kalian bener-bener bosen gitu, udah. Januari, Februari yang biasanya anak-anak band pada liburan, kamu ngapain? Kamu libur juga apa enggak? Aku libur juga tapi tetap di rumah. Di rumah. Tapi gini mas, aku tuh punya satu tempat tersembunyi di rumah. Aku ada kebun sendiri dan aku suka banget di situ. Sambil ngerokok, sambil ngopi, ya sambil cari-cari materi aku di situ sebenarnya. Sambil gitaran. Sendirian. Saya sambil gitaran itu. Oh iya, tapi kan rumahmu itu kan di Purworejo. Waduh, soalnya yo. Kamu tapi menyebutnya itu musisi Purworejo apa musisi Jogja selama ini? Musisi Purworejo Project. Musisi Purworejo. Enggak. Itu tadi, terus 2 bulan itu tadi kamu genjrengan, 2 bulan genjrengan itu kamu menghasilkan nggak? Maksudnya sampai sekarang katakanlah kemarin 2 bulan itu kamu genjrengan, itu kan demo kan berarti? Lagu sendiri. Iya. Jadi berapa? 5, 4? Jadi 1. Oh jadi 1. 2 bulan lagi stuck banget mas. Lagi stuck, oke. Terus lagi, nulis saoleh lah. Kamu kan kemarin sempat cerita ya, kita kemarin sempat ketemu tahun lalu ya. Beberapa bulan yang lalu gitu, kamu sempat ada keinginan mau bikin album baru. Entah album atau karya baru, entah EP atau entah apa. Album, pengennya sih album. Harusnya tahun ini aku tinggal di Bali. Aku pengennya bikin di sana kan. Cuman dalam rangka karantina. Ya pokoknya aku pengen hidup di sana, aku pengen bikinnya di sana. Oke. Terus pengen lakoni urip wes tahun aku di Bali tuh. Harusnya tahun ini. Cuman ada sesuatu dan lain hal kayaknya aku harus di rumah dulu. Terus ya wes di kebun itulah. Oh, memang itu udah rencana kamu mau pindah ke Bali sementara untuk berkarya gitu. Harusnya tahun ini, Mas. Tapi atas karena ada sesuatu dan lain hal. Oh, mau nikah ya? Enggak nikah ya. Gosek lah ya. Enggak usah buru-buru, kalau nikah tuh enggak usah buru-buru. Aduh. Nah, kamu itu kan sekarang subscriber berapa di YouTube? 5,3 juta kayaknya. 5,3 juta. Kayaknya 5,3 juta. 5,3 juta. Itu yang mengelola kamu sendiri atau manajemen? Sama-sama, kita sama manajemen. Karena kita semua bisa masuk aksesnya. Oke. Itu berarti kalau per bulan gitu yang mau narik gitu kamu narik sendiri atau ada orang di manajemen narik gitu maksudnya? Aku narik sendiri. Narik sendiri. Besok kalau narik mbok diajak aku. Gue nak daluk persenan Iya maksudnya itu maksudnya. Dari YouTube itu, oke, ke YouTube dulu ya, ke YouTube yang sudah 5 subscriber dulu. Itu udah dari tahun 5 juta ya, 5 juta subscriber. Itu dari tahun? Itu tuh sebenarnya YouTube channel YouTube itu tuh aku bikin 2015 mas. Udah Felix official gitu. Cuman dulu tuh bikinnya masih pakai iPhone. Oke. Pokoknya masih ngawur lah. Cuma mic-nya ya pakai mic kamera aja dulu tuh. Belum ada tim kan, aku juga masih ngamen kan. Terus akhirnya kalau kenal Kike udah lama ya. Akhirnya memutuskan aku Kike Brontok office yang sekarang jadi manajerku. Itu akhirnya memutuskan untuk ayolah kita bikin tim aja gitu kan. Akhirnya 2019 sebenarnya optimalnya tuh.
Kita optimalin lagi itu 2019 kayaknya Februari kalau nggak salah. Itu sudah berapa subscribernya? Ingat nggak? Baru 2000 waktu itu. Baru 2000. Baru 2000. Terus habis itu 2020 kita udah dapat 1 juta subscriber tuh. 1 juta? 1 juta. Cepet ya berarti progresnya. Cepet. Kamu ingat nggak lagu pertama apa yang meledak kamu cover? Lagunya ini, Panca Pondak. Yang? Malam ini tak ingin aku sendiri. Oh ya. Itu yang pertama kali meledak. Cuman yang setelah itu yang viewersnya banyak banget ya Aku Milikmu Malam Ini, lagunya Mas Pongki itu. Oh, yang kamu sempat ribut itu ya? Ribut sih enggak. Oh iya, ribut sih. Oke, yang Mas Pongki nanti aja itu terakhir. Banyak kan banyak yang belum tahu ya, maksudnya Felix ini kan asalnya dari Jogja bagian barat sana. Itu nggak bisa dibilang Jogja ya? Enggak, itu udah kabupaten sendiri. Kulon Progo ya? Enggak. Enggak ya? Purworejo itu Jawa Tengah. Misal. Oh iya, deng, Kulon Progo itu Wates ya? Sorry. Aku kan juga sering kesana soalnya Wates ya. Beberapa waktu ini jadinya pikirku. Oke. Kamu kok bisa ke Jogja gimana awal ceritanya? Terus bisa akhirnya kamu ketergantungan sama gitarmu, terus kamu akhirnya cover terus sampai kayak sekarang. Awal mulanya gimana? Tahun berapa? Dulu tuh sebelum ke Jogja tuh sebenarnya aku tuh dulu lulus sekolah langsung ke Jakarta, Mas. SMA tuh lulus SMA langsung ke Jakarta karena tradisi lingkunganku di Purworejo tuh kalau udah lulus perantau gitu kan. Terus habis lulus langsung ke Jakarta, aku jadi cleaning service di rumah sakit. Dulu di rumah sakit bersihin kamar mayat lah apalah tuh. Cuman aku nggak betah di situ, bau obat kan. Itu tahun berapa ya? 2011 atau 2012 gitu. Kok bisa sampai sana? Channelnya dari mana? Apa kamu memang ada lowongan terus kamu masuk apa gimana? Iya, ngasal itu tuh Mas dulu. Kayak sama temen gue, pergi yuk Jakarta yuk merantau. Terus nggak betah, terus ngelamar kerjaan lagi, tapi kayaknya hidup di Jakarta berat banget. Betul. Terus akhirnya kayaknya aku nggak cocok dari sini. Akhirnya ke Jogja. Pulang lagi? Oh enggak ya, ke Jogja ya? Ke Jogja tuh karena ada temanku yang kuliah di sini kan. Numpang. Terus kerja di warung nasi goreng. Aku ngelayani nasi goreng gitu. Sampai akhirnya tempat nasi goreng itu aku sendiri yang kelola. Karena yang pemiliknya kayaknya udah bosen kayaknya. Kamu berarti pernah jualan nasi goreng? Nasi goreng, dawet juga aku jualan di situ. Aku bisa bikin kan. Dawet? Dawet ireng? Dawet ireng. Terus jualan. Sampai aku udah nggak punya modal lagi, bangkrut. Itu berapa lama? Nasi goreng sama dawet itu berapa lama? 1 tahun 2 tahun lah. 1 tahun 2 tahun. 1 tahun. Kamu punya karyawan dong berarti? Aku dewe Mas, aku sendiri habis masak gitu ya langsung sajiin gitu. Terus karena di tempat itu tuh ada gitar, ya aku sambil gitar-gitaran gitu. Dari situ. Masih ingat nggak gitarnya mereknya apa? Gitar bantingan itu dulu. Iya itu, maksudnya kan gitarnya masih gitar-gitar sing bombo itu kan. Lupa aku Mas mereknya. Gitarnya lupa mereknya. Habis itu bangkrut. Terus gitar itu pun rusak. String apa nilon itu? Gitar itu? String. String. Akhirnya aku pinjem gitar teman gua, aku ngamen aja lah. Ngamen. Ngamennya gimana? Maksudnya keliling atau kamu stay di tempat? Oh, keliling. Pertama keliling dulu. Di mana itu? Kayak di Janti. Di apa sih Jeddah UGM itu? Jalan Agrasaba Pramana itu. Agrasaba Pramana sampai kampus itu. Terus Jalan Solo. Jalan Solo aku pernah. Itu jalan kamu berarti? Jalan. Aku nggak punya motor dulu kan. Dan itu tempat tinggalmu dulu di mana padahal? Dulu pernah aku ngekos di Maguwo. Terus akhirnya pindah di Gejayan. Ngono kuwi.
Hasil ngamennya pada saat itu kamu masih ingat berapa nggak? Paling sedikit berapa, paling banyak berapa? Kalau ini jujur ya, Ya. ngamenku karo ngamen kafe malah sebenarnya gede ngamen di jalan mas aku. Tenang nih, sama Serius? sekarang? Serius? Sama kamu? Enggak, oh enggak ya mas. Kalau Maaf. Karena 5 juta subscriber ya. Karena aku agak miss ya. jadi Berapa? Pertama kali? kalau ngamen di jalan tuh dulu aku sebelum ngamen di kafe kan ngamen di jalan dulu tuh. Ya, Nah, ngamen betul. di jalan tuh aku bisa dapat 250 300. Per hari. Iya. Oke, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 10 gitu aku udah dapet sih gitu. Malam. Oh, kamu berangkat berarti habis maghrib gitu ya? Oke. 250 sampai 300 itu belum di weekend ya. Kalau weekend Sama. oh sama aja. Pokoknya kisaran itu tuh. Jadi berangkat gitu pulang aku udah gaya tuh loh. Itu gitar kamu udah punya sendiri apa masih pinjam? Masih minjem. Akhirnya beli. Aku beli gitar pertama aku tuh di tempat barang bekas itu loh. Barkas itu. Barkas. Apa Ada kan di mereknya? Gejayan tuh. Ada. Mereknya apa? Kamu ingat? Fender, tapi Fender yang palsu kayaknya waktu itu. Fender itu ya, Fender Jawa Timuran gitu. Buan lah pokoknya. Sing kalau di stem leok. Iya, betul. Masih ada gitarnya sampai sekarang? Bangkainya masih. Karena wis kondisinya wis Itu jangan dibuang, itu bisa dipajang besok di rumahmu sama. udah udah ada ini sarang laba-labanya. Oh, tapi masih ada toh yang penting Masih itu? ada, Oh, masih ada. Itu kan bisa jadi bahan cerita besok kamu kontenin di apa? Di sosmedmu kan bisa. Terus apa mana ya? Terus habis ngamen-ngamen itu terus bisa ketemu sama si Kikek di apa Berontok itu gimana? Kalau ketemu Kike itu waktu itu tuh aku udah ngafe. Oh iya ya, habis ngamen terus ngafe ya. Itu pertama kali aku dari jalan tuh karena aku main di mall Jogja City Mall tuh waktu itu belum jadi tuh. Aku ada aku waktu ngamen tuh ada IO yang nawarin aku main di mall kan. Kayak sebulan full Ramadan tuh puasa tuh. Terus bayarnya kecil waktu itu 50.000 sehari. Tapi tak cukup, tak ambil karena aku butuh space kan mas. Iya. Tak ambil dari situ tuh setiap aku turun stage orang minta nomor telepon dulu. Oh iya. Akhirnya langsung ada yang nelpon, aku main berapa minggu kemudian aku main di hotel. Terus kamu naikin biayanya? Aku tuh dulu, jadi aku kan nggak pernah ngerti mas harga ngamen di Jogja tuh kayak gimana. Jadi patokanku ngasih harga tuh, ya hasil ngamenku di jalan tuh berapa? Aku segitu. Ternyata setelah aku tahu, teman-teman ngamen tuh nggak sampai segitu. Iya betul. Itu yang 50.000 itu berapa jam? Kalau kamu itu? 1 jam. Durasinya? Oh oke, 1 jam. 1 jam itu paling enggak berapa lagu berarti? 1 jam tuh 7 lah. Wah, kok 1 jam kok cuma 7 ya 10 ya sampai toh? Ya karo ngecap toh. Oh betul, ya. Oke. Ambil ngecap gitu. Ngamen di jalan, terus kemudian ngafe, terus habis ngafe, terus Ya wedding gitu ya. Terus akhirnya wedding sempat ngerasain wedding ya gitu? wedding main juga aku. Ya ketemu Kike itu karena waktu itu dia punya band namanya Unik tuh. Ya. Waktu itu vokalisnya lagi sibuk kemana terus aku gantiin. Itu baru kenal Kike tuh. Oke, mundur ke belakang dikit lagi. Kamu berarti belajar gitar itu kapan dan dari siapa? Sama belajar nyanyi? Kalau megang gitar pertama kali ya kelas 3 SD. Karena kelas 3 SD tuh rumahku tuh tempat tongkrongannya anak-anak kampung dulu. Oke. Jadi kakakku bawa gitar ke rumah gitu. Aku cereng akhirnya bisa. Kalau di kampung tuh pos kamling aja bisa buat nongkrong kan dulu. Oke. Dari situ-situ aja tuh mas sebenarnya. Berarti bisa dibilang berarti otodidak ya? Otodidak. Terus kok kamu bisa apa namanya? Ya itu kan dari waktu ke waktu ya. Dari mana kamu mulai yakin kalau kamu itu ini kayaknya kalau aku ngover terus ini kayaknya menghasilkan nih? Itu di momen apa? Ya karena ngamen aja menghasilkan kan.
Ya, cover-cover yang di YouTube maksudku. Ya, sebenarnya cover di YouTube tuh patokannya ya, kalau aku di off air ngamen di Jogja dulu tuh, jadwalku ngamen di Jogja tuh padat mas. Aku hampir pernah beberapa waktu tuh aku nggak pernah libur. Setiap hari? Setiap hari tak ambil tuh semua. Dari Senin sampai bisa Minggu? Sehari 2 kali. Oke. Senin sama Minggu tuh. Biasanya weekend tuh event. Wedding, ya event, wedding. Itu tak ambil semua. Dari situ aku kayaknya YouTube seru. Akhirnya tulanan YouTube. Tapi kan memang itu ya, memang hasilnya itu kan kelihatan kan. Ya, lumayan buat beli rokok. Ya nggak beli rokok juga sih kalau 5 juta subscriber itu beli pabriknya itu. Nah, habis ngover itu kan kamu sempet juga mengeluarkan karya original. Itu Bintang dan Kamu. Itu yang pertama atau enggak? Itu 2017 itu malah sebelum aku ketemu Kikek terus kita fokus. Oh, itu malah belum ya? Malah sebelum. Itu malah 2017 mas. Karena kan aku proses penggarapannya tahu ya, itu kan kerjanya di tempatnya Mas Eros ya. Iya. Kan? Ya. Itu malah di tempat Mas Eros tuh aku pertama kali bikin single tuh. Yang ngerjain Ponda almarhum. Sama Tutut Mas ya. Tutut. Babas. Ya, mas aku minta tolong nih, aku punya duit segini. Ya, Waktu itu. Dan itu emang bagus ya menurutku. Maksudnya apa? Lagu itu ya maksudnya. Terus kemudian habis itu tuh single apa lagi ya? Habis itu tuh ada 2 single yang aku minta tolong sama Mas Tomo. Judulnya Jadilah sama Merajut Mimpi waktu itu. Setelah single dan Kamu. Tapi apa kerasanya lebih naik yang Bintang dan Kamu kayaknya ya? Bintang dan Kamu. Itu bagus banget kalau itu lagunya Bintang dan Kamu. 90-an gitu kan. Terus beberapa tahun kemudian dari 2017, 2018 terus sempat ada ontran-ontran ya, ontran-ontran. Kalau bahasa Jawanya itu ada ontran-ontran. Ya gitulah. Soal itu musisi ori versus musisi cover itulah maksudnya. Itu kan sempat rame juga kan dulu kalau nggak salah 2018 ya. Ya teman-temanmu itu. Teman-temanmu juga. Tapi kan aku nggak ikut-ikut ya. Aku selalu kok di teman-teman Jogja itu aku berusaha selalu berada di tengah-tengah. Aku nggak mau memihak. Aku tahu kamu lah. Oh iya. Nah, itu pada saat kegaduhan itu loh, waktu sempat kegaduhan itu, aku kan belum pernah tanya langsung ya, meskipun kita dulu sering ketemu juga. Perasaan dan sikapmu dulu gimana sebenarnya waktu menanggapi itu? Kan itu kan banyak yang nyerang kamu dan nyerang si Tami Aulia gitu maksudnya. Jujur aku nganu ya mas, bingung aku, dilematis ya loh. Karena aku kenal semua, karena dulu itu kan tempat nongkrongan mereka juga aku nongkrong juga di situ. Betul. Aku setiap pulang ngamen di Jalan Damai itu aku nongkrong di tempat kopi itu juga kan. Ya. Makanya kok tiba-tiba kayak gini, aku bingung juga. Aku juga nggak tahu sih itu triggernya yang menyulut siapa itu, sebenarnya aku sampai sekarang nggak tahu. Ya, memang situasinya harus kayak gitu kali ya. Oke. Tapi kan kamu dulu kan kalau pada saat itu kan terpantau kamu kan seperti nggak gentar ya, maksudnya kalau kamu mau siapa yang mau ngajak ketemu aku mau ngobrol ayo gitu kan. Iya pasti ya. Pasti. Dan apapun komen yang ada di sosmedmu kan kamu ladenin dulu pasti kan. Tuh karena masih ini ya, masih jiwa muda. Itu sebenarnya sebelumnya itu kamu udah yang tadi yang kita obrolin awal, kamu udah ribut sama Mas Pongki itu ya? Bukan ribut ya, ada kesalahpahaman sama Mas Pongki. Itu kayaknya bersamaan deh. Oh bersamaan ya? Kayaknya sebelum deh. Kejadian itu tuh sebelum. Makanya waktu ada forum itu kan akhirnya ada Mas Pongki juga. Akhirnya terflorkan ya. Nah ya gimana? Kalau sama Mas Pongki dulu gimana dulu itu awalnya? Wah itu. Dan kan akhirnya kan sampai sekarang malah jadi deket loh kamu sama Mas Pongki. Itu lucu banget itu mas. Jadi aku tuh kan suka lagu-lagu yang ngerayu-ngerayu gitu kan. Lagunya Mas Pongki yang Aku Milikmu Malam Ini kan aku suka tuh, liriknya kayak gitu. Terus di satu sesi bikin konten gitu kayaknya aku pengen nyanyiin lagu ini. Terus akhirnya lagu itu ya meledak gitu kan. Terus
Kalau aku kan tugasnya main nyanyi toh Mas. Betul. Aku betul. mana tahu yang kayak misalnya dulu tuh bener-bener nggak tahu kayak copyright apa segala macem. Akhirnya pada suatu hari aku ditelepon sama Mas Pongki. Oh itu langsung telepon ya? Aku langsung telepon. Karena aku takut salah jawab atau gimana, langsung tak lempar ke Kike. Oke. Gitu. Karena aku as a manager ya? Ya, kalau aku nggak tahu, aku nggak bisa ngomong juga kan Mas. Engkau malah jelas sih salah. Terus ya akhirnya ngobrol sering, ya kontak-kontakan akhirnya malah milih lagu gua aja. Tapi pada saat itu tuh setelah teleponan sempat ketemu nggak kalian? Setelah ketemu langsung, ketemu offline gitu? Sempat. Untuk menyelesaikan gitu maksudnya? Ya juga sebenarnya kan intinya kan kesalahpahaman aja kan maksudnya, secara sistem juga maksudnya Mas Pongki juga mungkin. Dan pada saat itu kan masih banyak yang belum aware tentang copyright dan ya, lain sebagainya sebenarnya. Ya kayaknya waktu itu akhirnya gitu banyak orang yang akhirnya aware lah. Ya. Setelah masalah itu. Tapi gimana kalau pendapatmu soal? Tapi kan memang pada forum itu ya kalau kita balik lagi membahas forum itu kan memang yang dibahas itu kan memang secara krusial tuh bahwa kok sekarang kok banyak musisi covernya daripada musisi yang dalam tanda kutip pede membawakan lagu sendiri gitu. Kamu mengamini nggak? Maksudnya kamu mengiyakan nggak bahwa banyak Felix yang lain, banyak Tami Aulia yang lain gitu loh, maksudnya mengekor kamu? Enggak sih, sebenarnya dari dulu tuh juga banyak yang lebih dulu dari aku juga banyak sebenarnya Mas. Cuman aku bejo aja sebenarnya, beruntung aja. Terus aku menyikapi kayak gitu ya biasa aja. Ya. Terus ya kalau memang ada ketentuan yang harus aku ikuti ya aku ikut pasti. Sesuai sesuai rule-nya. Harus dong kayak gitu. Terus kamu kan juga sempat bilang bahwa mungkin keinginanmu sampai saat ini ya, maksudnya kamu kan juga pengennya juga nggak selamanya juga dikenal sebagai musisi cover. Pastilah. Gitu, ya itu tadi makanya aku tanya itu progres karya-karya originalmu yang lagu-lagu baru itu. Ya. Itu rencananya? Aku pengen bikin lagi karena 2023 kemarin tuh aku lumayan produktif tuh. Ada 6 single dan aku sebenarnya tahun ini nih aku pengen album ya lagi berusaha 6 single. Itu tahun kemarin kan 6 single terus. Oh, oke. Oh itu udah keluar ya, udah rilis ya? Udah rilis. Itu tapi nanggung ya, mau disebut EP juga. Iya. Kebanyakan mau disebut album juga kurang. Ya yang penting aku coba menelurkan karya aja terus lah sebenarnya. Aku juga lagi cari bentuk juga sih Mas sebenarnya. Bentuk apa itu? Bentuk dalam artian selama ini orang tuh tahu aku ya cuman aku sama gitar akustik, ya udah instrumen sama vokal. Gitu. Paling ada piano ya, Paul mentok ya. Makanya aku lagi mau sebenarnya antara aku mempertahankan cara yang seperti itu lagi atau gimana, aku lagi cari formulanya lagi lah sebenarnya. Entah itu format band atau ya tapi bisa sih harusnya untuk mudah-mudahan dapat ide. Untuk sekelas Felix Irwan sekarang apa nggak ada keinginan untuk hijrah ke Jakarta? Terus Felix Irwan ini adalah musisi asal Jakarta, jadi media online-nya nanti nulisnya kayak gitu kan. Aku tetap pengennya Felix Irwan ya dari Purworejo aja lah. Porjo ya. Kota kecil pinggir pantai. Betul, oke ya. Ya udah bagus kalau begitu. Karena kan ya sebenarnya sah-sah aja ketika kamu sudah cukup beberapa tahun di sini terus kemudian aku pindah ke Jakarta aja nih, mungkin bisa secara jam terbang, secara circle, secara link kan bisa bertambah kayak gitu. Aku rasa kerjaan bisa dimulai dari mana aja sih Mas. Kalau memang, tapi kalau bilang betah di mana ya aku sebenarnya ya antara Bali sama Jogja sebenarnya. Bali atau Jogja. Bali ketemu Mas Pongki lagi nanti. Iya kan? Tapi sibuk deh. Soal karya Ori, pernah
Coba nggak kamu bikin lagu berbahasa Jawa apa dangdut kayak gitu? Ada 4 mas. 4? Aku Jawa? bikin 4 lagu dangdut Jawa. Itu aku bikin pas pandemi bener-bener, wah aku tuh bener-bener bosen di kamar tuh. Terus harus ngopo ya. Terus iseng-iseng nulis lagu dangdut. Itu 4 lagu itu jadi cuma 2 jam loh. Itu waktu pandemi ya? Padahal pandemi. belum kayak sekarang yang rame-rame yang sekarang kan udah makin rame ya lagu-lagu Jawa, pop Jawa, terus dangdut koplo. 2020 tuh berarti kamu bikin? 2020-an. Udah rilis? Ada? Di DSP apa YouTube? Ada. Oh. Ada semua. Tapi nggak angkat? Nggak angkat. Itu ya karena mungkin niatku iseng ya. Oke. Jadi liriknya ngawur kayak gitu. Bosen tuh loh mas. Iya. Terus ya dangdut tuh memang susah. Betul. Buat aku memang dangdut tuh susah buat aku, dan cara nyanyinya pun aku memang ya nggak ahli lah kalau dangdut. Oke. Tapi bukan enggak sih, tapi kok tipikal suaramu tuh nggak sampai situ. Pertanyaan sisipan, silakan Apa dibaca tuh? Mas Felix. Diminum dulu Mas Felix. Karya yang paling dalam dan bermakna. Waduh. Karyanya siapa? Karyanya Mas Pongki, karyanya Silon Seven. Oh Mas Felix. Oh ya, aku punya satu lagu. Judulnya tuh Jadilah. Itu sebenarnya lagu tuh aku bikin buat ibuku itu. Oke. Jadilah tuh. Karena waktu itu tuh waktu aku merantau tuh kan aku memang jarang banget pulang kan mas. Biasanya kan laki-laki tuh kalau udah merantau pulang ya harus bawa duit gitu. Ya. Makanya aku tuh mau pulang malu. Terus ya itu kepikiran bikin lagu itu tuh. Judulnya Jadilah. Liriknya tuh ceritanya ya kayak aku pas nulis lagu itu tuh memposisikan sebagai ibuku. Kamu tuh ya istilahnya ya pulang nggak apa-apa gitu loh. Apa namanya ya istilahnya ya? Aku nggak butuh duitmu. Yang penting itu kamu ada. Gitu. Itu judulnya Jadilah. Ada itu udah rilis? Udah lama banget. Udah lama banget. Jadilah itu. Malah jauh sebelum dari Bintang dan Kamu berarti? Apa Setelah oh malah setelahnya? Setelah Bintang dan Kamu. Oke, malah Bintang dan Kamu itu malah nggak akan berkesan Bob. Karena menurutku itu bagus banget ya. Itu lagu pertama yang. Iya itu lagu pertama. Tapi kan, aku pertama. nggak begitu suka malah sebenarnya. Karena lagu itu nggak tahu. Jujurnya aku lagu itu nggak begitu suka. Aku suka yang Jadilah itu sebenarnya Bang. Jadilah itu yang refnya kayak gimana sih coba? Jadilah mentari pagi hari, pertama kali kulihat saat ku membuka mata. Jadilah hujan di malam hari. Kayak gitu. Tepuk tangan dulu. Asik. Untuk para ibu, untuk para Ayo. ibu. Untuk para ibu. Terus apa? Kalau misalnya kamu pindah ke Bali itu emang kamu udah ada tempatnya, kota yang kamu tuju di mana, terus kamu tinggal di mana? Kalau untuk biaya aku nggak tanya lah, itu aku nggak usah tanya kalau biaya. Kalau aku kan bisa tidur di mana aja mas, cari tempat yang murah aja segitu. Udah ada temanku banyak di sana. Di Ubud misalnya, apa di Ubud, Canggu, apa di Kute, apa di Kintamani misalnya. Sambil surfing ya kan, atau Surfing, ya, jadi betul. sementara jadi tukang tato dulu. Tukang tato di Sanur. Tato di mata biar buta. Kamu masih sering sama apa? Dulu kan sering ya sama Tami, featuring gitu. Nah, sekarang pembagiannya gimana kok? Tami sama kamu itu sering dipaketin atau tetap ada event sendiri-sendiri? Tergantung permintaan klien. Ada juga yang minta kita berdua nyanyi gitu. Ada. Itu tapi lebih ke corporate ya, internal eventnya biasanya. Kalau aku tuh lebih ke ya Kalau corporate. kamu, loh emangnya kok Tami enggak emangnya? Tami kan lebih ke pensi. Oke, Kampus-kampus. oh iya ya. Karena dia itu ya full Iya. band ya. Kezia ya. Kezia kemarin yang main drum itu. Kalau aku lebih ke klien-klienku tuh orang-orang
orang-orang tua kayak gitu. Main di ballroom gitu. Oh, main di ballroom, main kadang-kadang malah pernah lo, sering lo main di ruang tamu di villa kayak gitu. Oh, kamu sengaja dipanggil untuk nyanyi begitu? Iya, mereka tuh kayak cuma datang ke, aku suruh datang ke villa terus keluarganya ngumpul gitu. Biasanya tak kasih 2 jam. Itu keluarga, Pak. Itu ada keluarga. bapak, ada ibu. Ada ibu, cucu-cucunya. Jadi berarti ada satu momen juga kamu habis lagu selesai gitu sebelum lanjut, Pak, Bu, toilet di mana ya? Gitu kamu gitu. Iya dah? Karena di rumah kan? Iya, bener. Sekarang sesantai itu kan formatnya. Sesantai itu, Mas. Sesantai itu. Dan itu tuh keluarga itu tuh udah repeat order aku tuh udah 10 kali kali. Wow. Orang itu tuh. Total berarti bisa berapa lagu tadi? Kayak itu tadi? Wah, bisa 15-20 lagu, Mas. Dan itu kamu bisa semua? Ya. Oke. Kalau ada yang nggak bisa ya tinggal pakai pad. Kalau aku ada lagu yang nggak bisa berarti besok harus ngundang lagi. Gitu. Betul diulangi lagi ya. Kamu inget nggak sebulan itu paling banyak kamu kuantitasnya berapa kali manggung? Paling banyak seingatmu yang bikin kamu capek? 15 sebulan. Pernah dulu waktu rame-ramenya waktu awal-awal. Dan itu luar kota semua kan. Itu luar kota semua? Ada yang di Jawa berapa, terus yang lain luar kota. Uripen yang bandara gitu. Ini ya tua yang jalan ya. Tua di jalan biasanya begitu tuh. 15 itu internal semua atau acara-acara? Kalau dulu awal-awal tuh masih banyak panggung pensi-pensi gitu dulu. Kalau pensi gitu kamu formatnya gimana? Kamu sendirian gejreng gitu? Iya, aku tuh cuma berdua sama keyboard sama David keyboardis gitu. Okay. Panggungnya gede gitu ya, cuma berdua tok, celentang-celenting gitu. Jreng gitu. Iya. Ada pengalaman menarik apa? Pengalaman menarik. Wah, pengalamanku menarik semua ya, Mas. Pengalaman maksudnya karena kamu gejrengan sendiri gitu loh, katakanlah mungkin musuhnya bandnya itu apa? Oh iya. Waktu itu tuh aku main di Medan, main di SMA apa ya, Dharma Pancasila kalau nggak salah di Medan tuh. Itu yang buka tuh band-band metal, band-band rock gitu. Closingannya aku akustik. Guitarnya kamu? Sering gitu. Aku di sana. Tapi rame. Tapi rame banget. Itu dulu tuh aku inget itu ada yang jual tiketnya pakai kwitansi karena tiketnya udah habis. Oh, oke. Ya itu berarti bludak ya, maksudnya full ya berarti ya. Kamu kalau keluar kota gitu manggung kayak gitu kamu susah nggak sih ridersnya? Kalau biasanya apa biasanya? Kalau aku boleh tahu. Kalau aku, untuk aku pribadi riders. Bisa misalnya. Nah, aku tuh cuma rokok aja, Mas. Rokok sama teh panas udah. Rokok sama teh panas. Pakai gula nggak? Sedikit lah. Sedikit ya teh panas satu. Oh, bukan. Yanto. Itu teh panas sama buah nggak? Biasanya kan penyanyi itu kan biasanya gini loh. Aku tuh kan nggak pernah minta apa-apa, Mas Riders. Biasanya roadman-ku yang ini. Buah ya, Lik? Ya, buah. Anak-anak tuh kalau misalnya mau makan apa, mereka yang tak suruh pilih. Kamu mau makan apa? Kalau ngetot ke aku makannya nggak enak, Mas, aku tuh. Apa misalnya? Lah, aku paling kalau misalnya ditawarin, misalnya kita lagi di perjalanan gitu. Aku tuh paling warteg apa gitu. Nasi goreng nasi padang, Mas. Nasi padang. Itu paling aman tuh. Nggak mau nyoba-nyoba yang baru tuh. Aku kalau lapar kan sakral banget tuh makan tuh, Mas. Betul. Kamu sama tim ini berarti kan kamu udah bisa dibilang udah keluar pulau udah banyak kan kamu? Seringnya malah keluar pulau kan. Tempat paling jauh sama effort kesananya kesel gitu rasanya, capek. Ingat nggak? Misalnya kamu kesananya harus pakai pesawat baling-baling atau? Oh enggak. Menelusuri hutan. Paling jauh mana? Paling capek dan menurutku kalau paling jauh di Jayapura aku. Tapi menurutku yang cukup jauh dan melelahkan waktu itu tuh dari Dili ke Timor Leste darat. Dili Timor Leste darat. Itu berapa jam itu? 8 jam apa ya?
Oke. Dan aku harus nginep di perbatasan dulu karena waktu itu sampai perbatasan telat kita nggak bisa masuk ke Timor Leste. Oh, nunggu besoknya baru bisa jalan lagi gitu. Oh, darat ya di Timor Leste. Hutan. Jurang bukit gitu. Itu acaranya siapa dulu? Acara hari Perusahaan. independennya Timor Leste waktu itu. Hari independen. Oh, Pemda ya. Pemerintah daerah sana. Iya. Oh. Paling jauh di situ. Paling mahal di mana? Paling mahal tuh malah nggak di acara-acara kayak gitu. Paling mahal ya, Lex datang ke sini bawa gitar, romantic dinner. Yang itu tadi, yang keluarga itu tadi yang kamu tanya toiletnya di mana ini itu? couple. Oh, couple. Couple di hotel mewah gitu. Oh, teman-teman bisa tuh ya undang Felix couple itu. Pak, undang malam pertama. Jadi itu kayak belum? kamu nih sama pacarmu nih mas. Terus aku di sini pakai gitar, di sini ada whisky, kita ngobrol sambil aku nyanyi-nyanyi. Ngobrol. Kayak gitu? Iya. Itu sering kamu kayak gitu? Beberapa kali. Oke, enak makan terus mereka berantem gitu kan? Kamu Oh, seru. ya? Aku Iya, bongkar awkward moment. rahasiamu. Wah, bukan rahasia. Ada ya begitu ya? Cowok cewek gitu model gitu ya? Itu luar kota apa di Jogja sini? Di Jawa Tengah kalau itu masih. Di Jawa Tengah. Iya. Oke. Tapi ya bukan orang Jawa. Ya. Orang yang berduit yang jelas ya. Ya iyalah, kan mahal kamu ngomongnya kan. Kamu cuma berdua, kamu sama si siapa David si Buna itu. Kalau sekali berangkat berapa orang tim? 5 orang. Wah, simple ya, ringkes ya. Simple. Jadi kru, soundman, David, aku, manajer. 3 ya. Ya. Fotografer, videografer, merchandiser, Nggak ada. MUA, Nggak ada. Dayang-dayang paling. dayang. Itu berangkat tuh. Nah, ini aku tanya makanya. Kamu kan sebagai guest star kayak gitu, timmu apalagi cuma 2 kayak gitu. Kamu dikasih kamar sendiri nggak kalau di hotel? Iya. Mintanya kamar sendiri. Enggak, tapi biasanya aku nggak mau, aku tidur sendiri. Paling sama David itu tak suruh nemenin aku. Kenapa? Biar ada teman ngobrol. Kan bisa cari teman yang lain. Wah. Aku nggak ke arah sana, aku cuma tanya aja. Iya, Arahnya tahu kan kamu? Enggak, tapi enggak yang gitu-gitu. Pendapatmu sekarang? Apa tuh? Banyak ini balik lagi ke tadi ya soal dangdut sama Jawa tadi. Pendapatmu soal dangdut sama pop Jawa ini kalau menurutmu prediksimu lama nggak? Loh, dangdut tuh kan nggak pernah mati. Oke, dangdutnya. Dangdut yang tuh nggak pernah soal Jawa-Jawanya ini loh maksudnya dangdut Jawa, pop Jawanya. Pop Jawa dari dulu nggak pernah mati mas. Aku tuh dulu tuh sebelum aku akhirnya jadi musisi apa segala macam. Aku tuh dulu sering dengerin Mantos. Kok itu dari Jawa-Jawanya ya. Sonny Jos. Sonny Itu aku Jos. sering dengerin loh. Didi Kempot. Oke. Sampai sekarang ada Jenny Caknan, Guyon Waton. Aku rasa mereka nggak pernah, musik Jawa tuh nggak pernah mati. Dan pasarnya pasti selalu ada ya Pasti untuk selalu mereka ada. ya. Karena kan ini udah bisa dibilang lama ya dari munculnya Guton aja, Guyon Waton aja dulu viralnya sama dari Caknan aja di 2000 berapa? 2018 apa 2017. Pertanyaan sisipan. Apalagi tuh? Idolanya mas. Idola musisi? Ya sebenarnya mungkin bukan idola, role modelnya Felix Irwan. Siapa aja sih, nggak harus musisi sih. Misalnya siapa gitu. Kamu ketika gampang ya, ketika kamu lagi capek gitu kok gini ya mas. Gini loh, aku tuh kalau nyanyi di panggung, aku tuh nganggep kayak aku tuh ngerasa bayanginnya tuh Bono tuh. Oke, Bono YouTube. Ya Bono. Itu kan keren. YouTube. Ya, aku suka dia tuh. Indonesia siapa? Penyanyi ya? Siapa ya? Kakak Sleng? Ya pasti itu. Tapi lebih ke Ariel Noah kalau aku. Bukan Duta Mojo. Yang nyanyi yang nggak pernah fals itu loh. Oh iya tuh, Mas Duta nyanyi nggak pernah fals loh. Pasti ya. Mas Duta. Ya paling berapa orang itu? Pongki Barata? Kalau itu penulisan lagu mas, aku suka. Oh iya, banget. oke. Penulisan lagu. Sama Mas Eros. Udah itu. Ya. Band? Ada nggak?
Ya kamu masih terus dengerin terus sampai sekarang band Indonesia? Band Indonesia yang sering tak dengerin. Siapa ya? Jarang ya mas, aku kalau Ya kamu dengerinnya apa? Indonesia ya paling Sheila tapi yang lama-lama lagu Ya, Sheila album lama-lama ya. sama Sheila, paling Sheila Majid tapi? enggak Sheila. Sheila yang lama-lama suka. Ya, Sheila album yang awal-awal kan. Oke. Kamu ada yang belum kesampaian nggak kamu pengen featuring sama siapa kayak gitu? Atau kamu kan solo ya? Bukan solo dengan Purworejo. Bukan solo sih maksudku. Kamu kan, kamu ada keinginan nggak untuk ngeband? Tapi aku punya dream team nih. Kalau aku suatu saat aku pengen ngeband, aku personalnya pengen ini. Ada nggak sih? Harusnya musisi-musisi itu ada kayak gitu loh. Misalnya katakanlah aku senang banget sama Mas Andra. Aku pengen besok kalau bikin band tuh kira-kira kalau Mas Eros lah kalau aku. Ya, iya sekarang dibuatin lagu toh. Iya dong. Ya. Mas Eros. Oke. Mas Eros gitarnya, oke. Mas Eros gitarnya. Drummernya siapa? Mas Tony aja lah. Tony Sukamti. Oke. Itu drummer paling aman juga itu, satu se-Jogja Raya. Terus yang main bass siapa ya? Yang main bass Babas aja lah. Babas, oke. Jangan Babas, kamu mas, kamu nanti banyak job nanti. Jangan banyak job kamu. Babas aja lah. Babas, oke. Keyboardis David. Oke. Backing vokal Tami ya. Jangan. Gak usah backing vokal. Biar band banget. Betul. Tapi sebenarnya kamu kalau ngeband asik loh secara apa? Secara perajingannya apa ya? Secara penampilan gitu, kamu pegang gitar, kamu akustik tapi lainnya ada elektriknya. Kalau ngeband justru aku nggak mau megang gitar mas, bener-bener lepas gitu kalau mau ngeband. Kamu kalau biasanya nulis lirik kayak gitu tuh, biasanya pembuatan lagu, lirik sama lagu. Biasanya kalau bikin lagu itu kamu dari mana dulu mulainya? Kan ada yang dari nana dulu, ada yang dari lirik dulu, ada yang dari refrain dulu, malah kadang-kadang. Biasanya dari peristiwa dulu mas. Oke, dari peristiwa dulu. Ya jadilah itu kan peristiwa ya, jadilah. Biasanya harus ada kayak momen-momen apa gitu terus. Misalnya, itu dituangkannya lalu kalau kemarin aku ngobrol sama si Andri Prianta Angkat Membilung, dia dari humming dulu. Dia rekam di voice note, sampai rumah dia sempurnakan pakai gitar. Sesederhana itu gitu mas. Ya. Sebenarnya nggak harus. Jadi kalau misalnya dari kayak misalnya ada momen-momen tertentu yang bikin aku jadi sedih atau seneng banget itu cepet banget aku bikinnya. Atau kayak kemarin ada kayak sinopsis, dikirimin sinopsis, kamu bisa nggak bikin? Itu sejam aku bisa bikin lagu mas. Oh ya? Ya. Ada bahannya dan ada briefnya ya maksudnya? Ya. Itu gampang. Bikin lagu itu gampang mas. Yang susah tuh bikin terkenalnya tuh loh. Oh iya betul. Itu nanti mau aku tanya yang terakhir, udah dibahas ternyata. Iya bener. Terus itu untuk menentukan mayor minornya, suasananya kayak gitu tuh, ya itu ya jalan aja kayak gitu. Jalan aja. Bintang dan Kamu itu dulu gimana kalau penciptaannya? Oh itu nganu ya. Sebenarnya hampir semua lagu yang aku buat tuh di belakangnya ada kisah nyata. Cuman aku nggak mau cerita. Nggak apa-apa. Ya rata-rata memang kayak gitu kok. Maksudnya orang apa musisi yang bisa tak ceritain cuma Jadilah tok. Oke. Yang lain aku nggak bisa. Tapi semua lagu yang aku bikin tuh ada peristiwanya. Ada triggernya ya. Terus kamu jadi ini bisa jadi lagu nih kayak gini. Kecuali dangdut ya. Kalau dangdut itu triggernya karena bosen banget itu. Oh yang dangdutmu itu ya. Jadi aku kayak nulis ya. Itu tadi karena kamu tadi masih bingung soal aku ingin ngerancangnya soal desainku besok albumku kemana arahnya kayak gitu. Kamu paling seneng seperti apa sebenarnya? Kalau aku tuh musik band kayak gitu arahnya kamu aku tuh suka. kan?
yang paling sering tak dengerin ya Mas sebenarnya tuh kayak U2, John Mayer. John Mayer, oke. Ya itu masuk itu buat Felix Irwan itu masuk tuh. Yang gitu-gitu tuh, yang makanya gimana biar aku bisa dapat semuanya tuh gimana ya gitu. Iya, dijadiin satu gitu ya maksudnya. Iya, tapi dapat ininya, dapat si ini, gabungin jadi satu gitu. Tapi belum dapat aja. Nah, pelan-pelan nanti ya cari music produsernya, nanti pasti akan bisa ngarahin harusnya. Ya sabar sih kayak gitu maksudnya. Ya. Kadang-kadang kan ada memang musik produser banyak, tapi si artisnya ini si senimannya ini cocok atau enggak kan? Benar. Sepakat. Udah berapa menit ya, guys? 45. Masih bentar. Ya sebentar lagi, udah jangan lama-lama, nanti kok lama-lama bosen nanti. Nah, kamu sebagai musisi cover, karir moncer di Yogyakarta, tajir dengan penghasilan per bulan lebih dari bla 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 gitu. Ada tips nggak buat teman-teman musisi cover pemula? Tips untuk apa nih? Tips untuk musisi cover pemula supaya bisa sukses setidaknya mengikuti jejakmu. Karena kamu kan udah melewati beberapa, kamu tahu lah berarti trial and error-nya bagaimana. Kalau kunci sukses tuh aku nggak. Musisi cover lah, musisi cover. Misalnya nih aku pengen jadi musisi cover nih, apa yang bisa kamu kasih pesan ke aku? Lex, aku pengen apa namanya, pengen pelan-pelan nih aku pengen bikin akun YouTube sendiri, channel YouTube sendiri, terus kemudian aku mau cover karena suaraku bagus, karena main gitarku keren, kayak gitu misalnya. Nah, itu apa? Ya kalau kamu sepede itu eksekusi aja. Oke. Itu toh. Itu dong. Gak ada tips lain mas. Selain eksekusi, maksudnya kamu ada teori nggak bahwa harus nguploadnya itu berapa kali secara kuantitas? Kalau dulu, yang pernah tak jalanin sama anak-anak tuh, aku tuh produksi seminggu sekali, tapi sekali produksi langsung banyak. Di-upload sehari satu. Itu tuh selama 7 bulan tuh loh mas. Sehari satu di-upload. Nabung ya? Nabung kan itu kita nabung konten dulu. Jadi kita sekali bikin langsung 15 misalnya. Hari lain kan aku masih bisa ngamen. Betul. Sementara mereka setiap hari upload. Udah habis, kamu nabung lagi? Sebelum habis malah kita udah bikin lagi. Oke. Itu lebih enak kayaknya. Kamu sama Tami masih kerja sama label? Kita kerja sama label. Kan juga nggak dari dulu kan, itu kan baru beberapa tahun yang lalu kan. Itu gimana mekanismenya? Maksudnya kalau mekanisme manajemen yang bisa menjelaskan kalau harus berapa lagu kah, terus cara menyanyikannya kayak gitu tuh ada nggak syaratnya kayak gitu? Nggak ada briefing apa-apa mas, yang penting nyanyiin aja. Mau. Ini label ini punya katalog ini, artis ini dinyanyiin gitu. Suruh milih aja. Oh suruh milih. Terserah mau dibawain kayak gimana gitu. Sesuai iniku aja. Sepatah dua patah kata maksudnya untuk teman-teman yang sedang merintis sesuatu. Oke. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi baru mulai cover atau baru mulai bikin karya original, menurutku kalau kalian suka dengan musik, ya lakuin aja sampai kalian bener-bener bosen gitu udah. Karena kita tuh nggak tahu suksesnya kita sukses apa nggak tuh sukses tuh betulan aja lah udah. Bonus ya. Iya mas. Nggak ada loh kunci sukses tuh. Adanya kunci? Adanya ya kebetulan. Kunci konsisten ya, kunci itu konsisten sebenarnya ya. Ya, kalau untuk berkarya. Walaupun konsisten belum tentu sukses juga. Betul. Ya udah, konsisten itu bonus teman-teman. Jadi kayak 5 juta subscriber itu juga bonus ya itu ya. Bonus lah. Bonus aja. Terdekat single bulan habis lebaran. Mungkin mau rekaman dulu ya. Kalau mungkin habis lebaran pengen coba rekam satu materi dulu. Single. Untuk cek ombak ya istilahnya. Cek ombak. Formula baru. Ya coba
coba formula baru. Langsung bikin showcase konser tunggal. Insya Allah. Sambil menghela napas panjang. Menghela napas ya. Aduh. Susah sekali. Oke, terima kasih ya, Felix ya. Sama-sama Mas. Nanti terima kasih banyak. Kapan-kapan mampir lagi nanti ngobrol. Seru. Sampai jumpa teman-teman.